Bayangkan sebuah tempat di mana tanah yang Anda injak mendidih, udara membakar paru-paru, dan air lebih berharga daripada emas. Disinilah, di wilayah depresi Danakil, timur laut Ethiopia, alam tidak pernah berkompromi. Tempat ini adalah salah satu titik terpanas, terendah, dan paling tidak layak huni di planet bumi. Suhu harian bisa dengan mudah menembus 50 derajat Celcius. Di lanskap vulkanik yang menyerupai permukaan planet alien ini, hidup sebuah kelompok masyarakat yang keteguhannya melampaui batas manusia biasa, suku Afar. Namun di balik ketangguhan dan pesona eksotis yang sering diromantisasi oleh pariwisata dunia, ada narasi lain yang jarang tersorot kamera. Sebuah realitas kelam tentang pertahanan hidup di ujung batas kemanusiaan, di mana nyawa, tradisi, dan masa depan seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Halo Satemania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. Kali ini kita akan menyelami sisi lain dari suku Afar. Sebuah kisah tentang perjuangan melawan alam yang kejam, konflik berdarah, dan tradisi yang membelenggu. Siapkan kopi dan bersantailah. Bagi suku Afar, Danakil bukan sekedar tempat tinggal. Ini adalah tambang kutukan sekaligus satu-satunya urat nadi kehidupan. Selama berabad-abad, mereka menyambung hidup dari amoling, balok-balok garam yang ditambang langsung dari kerak bumi yang menyengat. Namun penambangan garam ini adalah salah satu bentuk eksploitasi tenaga kerja paling brutal di era modern yang masih tersisa. Pria dan anak laki-laki suku Afar bekerja tanpa pelindung, terpapar gas beracun dari aktivitas vulkanik dan dehidrasi ekstrim. Mereka memahat bumi dari terbit hingga terbenam matahari, memuat balok-balok garam ke punggung unta untuk berjalan karavan berhari-hari melintasi gurun. Apa imbalannya? Seringkali hanya setara dengan beberapa dolar sehari. Kemiskinan ekstrim menjerat mereka. Tidak ada akses listrik yang memadai, tidak ada rumah sakit di dekat tambang, dan malnutrisi adalah hantu yang menetap di setiap tenda keluarga. Di sini bekerja keras bukan berarti bersiap untuk masa depan, melainkan sekedar memastikan mereka tidak mati kelaparan esok hari. Kelaparan dan kehausan melahirkan keputusasaan. Dan di tanduk Afrika, keputusasaan seringkali memicu tumpahnya darah. Suku Afar adalah pengembala nomaden. Bagi mereka, ternak adalah status, kekayaan, dan nyawa. Namun perubahan iklim yang memicu kekeringan terburuk dalam 40 tahun terakhir telah mengubah padang rumput menjadi debu. Jutaan ternak mati. Ketika sumber air mengering, perebutan lahan menjadi satu-satunya jalan. Sisi gelap lain dari kehidupan suku Afar adalah keterlibatan mereka dalam konflik etnis berdarah, terutama dengan suku Issa dari etnis Somalia di perbatasan.
Senjata api adalah bagian dari pakaian sehari-hari. Bukan hal yang aneh melihat seorang pemuda Afar yang mengenakan sarung tradisional berjalan melintasi gurun dengan senapan serbu AK-47 tersampir di bahunya. Bentrokan antar suku ini seringkali tidak dilaporkan oleh media arus utama. Desa-desa dibakar, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi, dan siklus balas dendam terus berputar tanpa henti. Pemerintah pusat di Addis Ababa seringkali dianggap terlalu jauh dan lamban untuk memberikan perlindungan, membiarkan suku Afar menyelesaikan masalah perbatasan mereka dengan peluru dan parang. Jika pria suku Afar harus bertarung melawan alam dan musuh, para perempuannya harus bertarung melawan tradisi mereka sendiri. Dan ini mungkin adalah sisi paling kelam dan menyayat hati dari budaya yang tertutup ini. Di wilayah Afar, angka pernikahan anak masih tergolong sangat tinggi. Anak perempuan seringkali dinikahkan segera setelah mereka puber, terkadang kepada pria yang jauh lebih tua, demi mendapatkan mahar berupa ternak untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Namun, penderitaan tidak berhenti di situ. Suku Afar memiliki sejarah panjang dengan praktik family genital mutilation atau pemotongan kelamin perempuan (FGM). Data historis dari UNICEF dan WHO mendapatkan wilayah Afar sebagai salah satu daerah dengan prevalensi FGM tertinggi di Ethiopia. Dan yang paling memprihatinkan, mereka mempraktikkan bentuk paling ekstrim, yakni infibulasi. Praktik ini yang dilakukan atas nama kesucian dan tradisi, meninggalkan trauma seumur hidup tanpa akses ke fasilitas medis yang layak. Banyak anak-anak perempuan menderita infeksi parah saat mereka melahirkan di gubuk-gubuk tanpa bantuan dokter kandungan. Risiko pendarahan fatal mengintai. Angka kematian ibu dan bayi di wilayah ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Perlahan, aktivis lokal mulai mengedukasi dan melawan tradisi ini, namun mengubah kepercayaan yang telah mengakar ribuan tahun di tengah gurun pasir bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam satu malam. Di tengah gemerlapnya pembangunan infrastruktur di ibu kota Ethiopia, masyarakat Afar seolah tertinggal dalam kapsul waktu yang menyiksa. Mereka menjadi saksi bagaimana truk-truk besar milik perusahaan asing mulai mengerus ladang garam mereka, mengambil alih rute karavan tradisional tanpa memberikan kompensasi ekonomi yang adil bagi penduduk pribumi. Mereka terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Akses pendidikan sangat minim. Mayoritas generasi mudanya buta huruf, membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan bersaing di era modern. Kehidupan suku Afar adalah paradoks yang nyata. Mereka adalah manusia-manusia terkuat di bumi yang mampu hidup berdampingan dengan lava dan garam. Namun di saat yang sama, mereka rapuh di bawah himpitan kekeringan, konflik politik, dan tradisi yang menyakiti kaum rentan. Mengakui sisi gelap ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk memahami realitas bahwa di balik setiap foto eksotis di majalah perjalanan ada jeritan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dunia. Ini bukan sekedar kisah tentang ujung dunia. Ini adalah kisah tentang hak asasi manusia yang masih terus diperjuangkan. Saya, King Host Sisi Gelap Dunia, melaporkan untuk Anda.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Silakan beri komentar Anda dan request negara mana yang akan kita kunjungi untuk video selanjutnya. Terima kasih, salam santun, dan bye-bye.